Yo, asal kembali lagi bersama gua ya dan mau 19 project ya. Jadi di video kali ini seperti biasa kalau background alam kayak gini itu artinya gua sedang mereview sebuah senapan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke, di sini gua akan nge-review senapan yang pernah gua post sebelumnya ya. Ini semalam gua ada ngepost baik di review atau enggak gitu. Soalnya powernya agak-agak sedikit merugikan atau ya kurang menyenangkan lah, jadi ngevote di postingan dan banyak yang minta di post dan di review aja gitu serta di tes juga. Nah ini dia unitnya ya, ini gue beri nama GTP ya guys ya. GTP itu singkatan dari Ghost Tactical Primer ya namanya. Jadi seperti ini penampakan unitnya cuy. Untuk panjang keseluruhan ini sekitar berapa ya cuy, ya sedikit sekitar 80 cm lah. Nah jadi seperti ini ya, dan ini dia udah pakai pompa uklik cuy, pompa model uklik, jadi kita bisa enteng mompanya meskipun PSI nya tinggi ya. Untuk ini untuk 200 PSI masih enteng ya, beda sama pompa-pompa sebelumnya yang pernah gua bikin tutorialnya itu 150 aja udah susah banget mompanya, perlu tenaga. Kalau modelan pompa uklik kayak gini meskipun bahannya setengah ini pipa PVC ya. Nah meskipun bahannya ini dari pipa PVC tapi dia lumayan kuat karena udah gua sering tes, ini udah seminggu lebih jadi ya. Jadi meskipun dipompa kayak gini, meskipun dia untuk sampai 300 PSI, stang pompanya masih aman cuy dan masih awet juga ini ya. Meskipun bahannya dari pipa PVC ya, yang bikin nggak awet itu sebenarnya yang besi pun bisa nggak awet kalau penggunanya itu nggak apa ya, nggak pinter, ibaratnya tuh kayak ngasal-ngasalan kayak pompa, kayak dibikin pompa apa gitu ya guys ya. Nah, untuk sistem ini dia pakai sistem hammer ya guys ya. Jadi beda sama unit gue sebelumnya yang pakai sistem damping. Kalau sistem gue unit GTP ini dia pakai sistem hammer cuy, dan hammernya ini untuk settingan maksimal pernya, nah ini gue lupa mau ngasih tahu, dia udah ada settingan per di luar ya cuy ya. Jadi seperti ini, jadi kita bisa nge-setel dari luar cuy, nggak perlu bongkar-bongkar popper lagi ya. Ini seperti ini setelannya cuy. Nah seperti itu ya bre. Dan ini untuk tadi gue bilang untuk setelan per hammer paling maksimal dia cuma bisa satu track aja, dan paling minimal settingan hammer paling minimum dia bisa pakai 2 track, makanya coakannya dibikin lebih panjang untuk bisa pakai 2 track gitu. Dan di sini chambernya dia pakai chamber single ya dengan rel 12 mili, dan ini juga bisa dicopot juga nih pakai baut juga si dudukan hand grip setnya seperti ini. Triggernya udah pakai 2 stance ya, jadi dia lebih enteng seperti ini. Nah seperti itu ya. Untuk ngokangnya dia rada keras kalau settingan per maksimalnya seperti itu. Untuk poppernya dia modelan klasikan aja ya, nggak bisa di adjustment kayak popper empor yang sebelumnya. Ya sesuai untuk peruntukannya lah. Dan untuk ini gue rada bingung nih untuk bikin pasiennya peruntukan untuk darat atau air tuh. Soalnya powernya itu kalau untuk darat dia rada gimana gitu, rada lucu ya ibaratnya karena pakai sistem hammer itu. Dan untuk air juga ya rada lucu juga. Untuk settingan hampernya ini gue belum dapat yang 1 kali shot ya. Untuk sementara ini cuman 3 kali shot aja untuk di 200 PSI ya. Jadi gue masih belum dapat karena pernya ini susah untuk settingnya ya. Karena di sini kan seperti tutorial kemarin gue pakai per rem tiang ya. Rem tiang itu susah nyetingnya coy karena dia terlalu keras, jadi susah buat dapetin 1 kali shot, 1 kali pengisian gitu, jadi susah banget. Nah jadi ini untuk ini gue cuma bisa maksimal setting dia di 3 kali shot di 200 PSI ya. Kadang 4 kali sih dia nggak jelas sih, intinya itulah. Dan untuk senapan ini kita bicara soal bentukan aja ya. Di depannya udah pakai pisir ya. Pisirnya ini gue bikin diri ini dari pipa 5/8 dan lembaran juga nih. Jadi bentukannya itu kayak gini, kayak ada ala-ala pisirnya Sharp Innova yang True Glow coy. Dan di sini pisirnya dia bisa di adjustment. Nah ini ada bautnya untuk copot si pisirnya ini cuy. Dan untuk larasnya di sini bisa digonta-ganti ya. Ini gue pasangin laras 4,5 yang non alur ya. Panjangnya ini kemarin itu sekitar 50 cm ya. 50 cm itu mentok dari sini sampai ke sini 50 cm itu. Dan untuk masukin ke dalam ini gue pakai extension pipa 8 mili ya, 8 mili kayak gini.
buat sambungannya aja. Jadi ini bisa pakai mimis, dan mimisnya harus dimudip dulu ya. Rok yang 5 milinya harus dikecilin dulu sampai 4,5 biar bisa masuk di sini. Dan cara masuknya nggak pakai grendel, pakai sodokan gitu. Jadi kayak masukin peluru passer lah ibaratnya ya. Tapi ini seperti gue bilang tadi bisa digonta-ganti karena ini ada bautnya cuy, bautnya lumayan kuat. Dan transfernya ini diciptain sebenarnya bukan buat 4,5 tapi buat 6,4 cuy. Ini 6,4 panjangnya 55 cm. Nah seperti ini adaptornya 5/8. Gue pernah bikin sebelumnya ya. Bedanya di sini ya sama aja sih, pakai karet ban di sini yang agak dilebihin ke besarnya biar dia nampung angin. Saking rapetnya si transfernya ini, gue coba ya. Tuh 2. Ini kita coba tembakin nih hamarnya ya. Gua tutup, kalian dengar aja suaranya. Nah, dia nahan angin cuy. Jadi gue nggak bohong ya, ini dia nahan angin cuy. Saking rapetnya transfernya, jadi powernya yang dihasilin tuh udah paling bagus gitu loh. Kita coba lagi. Nah, dia nahan angin cuy. Ketika ininya ditutup gitu. Oke, kita kekang aja. Nah, untuk ini udah pernah gue tes ya untuk jarak jangkauannya. Untuk jangkauan untuk peluru Godre dia lebih tinggi zulnya ya, atau daya rusaknya lebih tinggi peluru Godre atau laras 6,4. Untuk laras 4,5 dia zulnya lebih rendah, cuman EPS nya lebih tinggi coy. Nah sedangkan laras 6,4 tadi dia EPS nya lebih rendah ya, tapi zulnya lebih tinggi. Zul itu apa bang? Zul itu daya rusak ya, atau energi yang dikeluarkannya. Nah jadi dia untuk laras 4,5 zulnya lebih rendah, sedangkan APS nya dia lebih tinggi ya guys ya. Nah oke, kita bicara fisik, kita masih review fisiknya ya, fisik dari samping kiri begini ya. Seperti ini lumayan kece juga, lala pasar ikan. Dan ini pisir manual gue pernah bikin ya tutorialnya cuy. Ini seperti ini. Di penampakannya tuh seperti ini cuy. Dan stang pompanya dan masalah ukuran untuk popor dia pakai 1 inch. Dan di dalamnya pakai 3/4, dan ini dalamnya ini pakai setengah inch. Dan untuk setelannya ini pakai 5/8. Untuk housing valve dia pakai 3/4. Valve-nya pakai setengah inch, dan pentilnya pakai 8 mili. Lubang transfernya pakai 6 mili ya. Yang di dalam sini 6 mili, yang di sini 6 mili juga cuy. Terus tabungan ini ori aslinya itu dia pakai setengah inch ya. Tuh dia dilapis 3 lapis, jadi nggak mudah bengkok cuy. Setengah inch, lapis 3/4, lapis 1 inch gitu cuy. Panjangan nih sekitar 50 sentian. Dan untuk ruang hisap pompanya dia pakai 16,8 cm ruang hisapnya cuy. Dan untuk tabungan dia pakai ini larasnya dia pakai tabungan pakai 6,5 cm. Jadi dia lebih enakan pakai laras 4,5 ya. Meskipun volume tabungan itu 2 kali lipat lebih dari volume yang ini coy, laras 4,5 ya. Jadi lebih enakan kalau pakai ini, dia rada kurang coy powernya karena volume tabungan itu kayak mentok gitu kan. Ini volumenya itu 17.000 mm persegi ya, sedangkan ini kalau nggak salah dia cuma 16.000 mm persegi. Nah sedangkan volume laras 4,5 ini dia sekitar 8.000 mm persegi, jadi 2 kali lipat kan. Sedangkan ini dia hampir satu kali lipat aja nggak cukup cuy. Jadi powernya rada nggak bagus ya kalau pakai laras 6,4. Dan ini di tabung itu dia minimal pompanya itu 10 kali dan bisa ngasilin 2 atau 3 kali shot. Di akurasi ya 10 meter untuk shot pertama, 7 meter untuk shot kedua, dan 5 meter untuk shot ketiga. Ya seperti itu akurasinya. Dan di 15 kali pompa itu pompa yang standarnya adalah recommendednya. Dia bisa ngehasilin 3 kali shot sampai 4 kali shot. Dan 1 kali shotnya pertama itu dia akurasinya sama 10 meter juga. Akurasi cuy, bukan jarak jangkauan. Kalau jangkauan 50 meter mah tembus ya, itu jangkauan cuy. Kalau akurasi gue berani jamin dia cuman 10 meter. Terus shot keduanya di 8 meter, 8 sampai 9 meter, shot ketiganya di 6 sampai 7. Jadi kayak gitu cuy. Makin banyak ngisi tabung makin bagus powernya gitu, makin bagus akurasinya gitu.
Dan ini dia untuk 10 kali pompa itu untuk 15 kali pompa dia di 200 PSI, hitung aja 7 kali pompa itu dia 100 PSI ya. Itu coy. Dan untuk di 20 kali pompa gue gak pernah ngukur berapa, cuman nyatanya di 15 kali pompa dia di 200 PSI cuy. Oke, reviewnya segitu aja ya. Dan untuk handle-nya ini dia bisa dicopot nih, ada pin-pinnya, pin. Dan ini kalau kalian lihat dari tadi kenapa dilebihin buat nyopot ini cuy, karena ini dia pakem banget ya. Biar ininya nggak cepat rusak, jadi dia dibikin pakem cuy. Jadi ini dibikin kayak gini biar bisa dicopot. Dan untuk pistonnya gue pakai piston palep damping ya, piston pentil bantu bles, piston pompanya, dan sehernya pakai 5/8 di lapis 2 cuy, biar kuat. Bahan stang gue pakai 2,5 mili ya, ini 2,5 mili. Terus atasnya ini si gigi ini cuy, biar kuat aja. Handle-nya ini pipa 3/4 dan bisa dicopot juga nih, ada bautnya lagi ya gitu. Karena gue suka oprek-oprek orang aja, jadi kita bisa copot aja kayak popor segala macam. Oke, segitu aja reviewnya ya. Langsung aja kita tes kali ya cuy. Gimana sih powernya? Kalau menurut gue sih hancur ya. Gue aja jujur nih ya, gue nggak promosiin produk gue atau ngebanggain, gue aja sendiri nyebut dia powernya hancur ya. Kita tes aja di 10 meter gimana powernya. Janganlah 7 meter aja ya, karena powernya hancur banget cuy. Oke, let's go aja. Oke guys, jadi kita udah di lapangannya. Ini sasarannya nih, ini ya, di ujung sana. Seperti biasa nih jaraknya, kalau kalian lihat video sebelumnya, ini jaraknya nih dari sini ke sana tuh 7 meter ya. Kalau dilihat-lihat nih nampak orang-orang yang biasa reviewnya ini 10 meter ya, padahal aslinya 7 meter aja cuy. Oke, kita liatin targetnya apa aja cuy. Nah, untuk target pertama ini dia punya 3, ini lem Korea ya. Kita coba pakai tembus, kalau tembus dia berarti bagus ya. Terus target kedua ada ini botol ya, botol. Kalau tembus berarti powernya bagus ya, tapi kalau menurut gua hancur ya, karena gua pernah ngetes dah. Ini botolnya udah pernah bolong di sini, kita tandain gini ya. Dan ini enggak ada yang bolong ya, ini aman semua. Let's go, kita tes cuy. Oke cuy, ini dia unitnya. Kita pompa dulu ya, kita pompa di 15 kali ya. Let's go. Ini gue bakalan tunjukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk pelurunya di sini gue pakai USA ya. Ini USA dan dia udah dimodif cuy. Modifnya dia roknya itu dikecilin kayak gini. Nah, ini dikecilin ya. Masukinnya kita lewat depan ya, kita tes aja. Perlu alat tambahan, ini lidi ya. Masukinnya seperti ini. Ini kita masukin, kemudian kita sodok, dan ini kita pasin. Langsung kita tes. Oke, kena. Kita coba lagi. Ini kita kokang, kita masukin lagi cuy. Kita masukin nih, kita sodok. Kita makin lagi. Oke, mental ya. Masih ada lagi, kita kokang lagi, kita masukin lagi cuy. Nah,
Itu yang satunya jatuh ya cuy. Kita sodok aja, kita tembakin lagi, malah jatuh duluan cuy. Oke, gua benerin dulu ya cuy. Oke, udah dibenerin, kita coba ya. Ini tadi ini kita shot yang ketiga ya, apakah anginnya habis atau enggak kita nggak tahu. Oke, miss ya, kena samping. Dan ini masih ada anginnya, kita coba lagi. Ini shot terakhir harusnya ya. Dan anginnya ini nggak kenceng lagi cuy, serius. Anginnya palingan nih sisa 30 PSI ya. Masukin. Kita dorong aja. Kita shot lagi. Wah, ini miss. Ngekernya tuh agak susah loh cuy. Soalnya jarak segitu tuh sasarannya kecil ya. Kita kan pakai pisir kayak gini, cuy. Pisir manual ini jarak segitu tuh sasarannya tuh kecil banget, 7 meter loh. Sasarannya kecil banget kelihatannya. Beda sama tele ya. Kalau tele kita enak lihatnya. Oke, kita lihat langsung aja ke targetnya. Dan ini masih ada loh sisa. Tapi ini nggak bisa nembakin lagi nih harusnya. Dan habis 5 kali shot ya. Tapi biasanya sih 3 sampai 4 ya. Kali ini aja cuman 5. Ini shot pertama. Bisa dilihat tembus ya. Tembus 2. Ini kan tadi kita yang nampakin tadi ya. Ini yang sudah bolong dan ini yang kita tembakin tadi. Tembus 2 sisi cuy. Enggak. Tembus 1 sisi doang nih. Di leher sini ya. Di leher ini, dan ini pelurunya ada di dalam cuy. Kita keluarin. Jadi dia hampir tembus. Nih hampir tembus. Teman dia nggak bisa keluar cuy pelurunya. Dan ini kondisi pelurunya. Terus tes kedua tadi mental ya. Kemana guys mentalnya guys? Tadi sekitaran sini ya guys ya. Wah, ini guys. Ini dia mentalnya. Dan ini kena lehernya cuy. Nah, ini lo pada bisa lihat di lehernya. Ini lehernya kena sini ya. Dan dia nggak tembus cuy, malahan mental. Ya lumayan lah ya kan, lumayan. Ya menurut gue sih powernya agak mengecewakan. Ini tes kedua. Tes ketiga tadi. Ini tes ketiga dia cuman nyelebet aja nih. Nyelebet aja. Miss alias miss ya. Dia nggak kena di mana-mana. Harusnya sih cuman kesinggol ya. Dan tes ketiga nggak apa-apa. Oke, parasnya udah kita ganti pakai 6,4 ya. Kita coba pakai Go3 1/4 atau 0,6,35. Let's go. Kita pompa dulu cuy. Habis pompa langsung aja kita masukin nih. Nah kalau yang ini mudah masukinnya cuy. Kita coba bakalan kita spam ya. Spam tembakan gimana sih rasanya. Kita cek botol tadi juga sama. Oke, kena atas.
Oke, power terakhirnya kecil banget ya, kita pompa lagi. Masukin lagi, tinggal satu target yang belum tumbang. Miss lagi. Oke, kena ya. Diingat-ingat aja yang botol nggak tembus, keselebet lagi. Mana yang mental tadi guys. Dan lem Korea juga cuman mental aja cu, nggak ada berbekas apa-apa. Sudah gua bilang pokoknya agak hancur ya, makanya agak ragu dikit untuk nge-reviewnya, ngetesnya. Dan ini sama mental doang aja ya. Nah, oke, segitu aja ya. Dan ini jaraknya cuy. Oke, yang lihat jaraknya ini kalau di kamera ya lumayan jauh cuy, aslinya cuma 7 meter aja. Oke bro, segitu aja dulu ya video kita ngetes dan nge-review senapan terbaru dari gue, yaitu GTP atau Ghost Tactical Primer ya. Gimana menurut kalian powernya? Kalau menurut gue sih hancur ya, karena dia apalagi di Laras 6,4 dia hancur bet tadi powernya ya. Jadi ya gitulah, intinya video ini cuma buat ngetes aja senapan PVC sistem hammer ya. Jadi kalau menurut gua nih pribadi, gue lebih suka dumping karena powernya lebih ganas ya. Dan kenapa di saat tadi gua nggak ngetes pakai peluru pasar, dukan gulungan benangnya belum ada cuy, dan peluru pasarnya juga nggak ada, jadi kita nggak ngetes aja ya. Nah jadi cuma ngetes pakai peluru gotri sama mimis aja ya. Oke, segitu aja videonya aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye. Nah untuk yang pengen tahu cara bikin valve-nya sama hammernya, kan bisa cek link escape saja, bisa cek video sebelumnya, ada gua kasih tutorial. Dan cara bikin chambernya ini yang bisa digonta-ganti larasnya ada juga, gua pernah bikin. Ya ini sama modelannya ya, dia pakai modelan Predator Pasar A3, cuman luarannya aja bentuknya cuy yang beda, covernya aja. Kalau dalaman dia sama ya. Poppernya gue pernah juga buat ya, cuman beda modelan aja, basicnya sama. Hand gripnya juga pernah buat, cuman beda modelan juga, tapi basicnya sama, tinggal bikin layout ini aja kaliannya. Tabungnya gue belum pernah bikin buat ya. Dan sama ini pisirnya juga gue belum pernah buat ya videonya. Nanti kita bikinin video cara bikin tabung plus pompanya ini dan stanga ini serta pisirnya ini, nanti gue share cara bikinnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk pisir udah pernah gue buat ya, cek aja di channel ini ya, intinya itulah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.